Dan ketahui olehmu bahwasanya celah yang warid daripada dunia itu hanya saja ia pada dunia yang berbimbang daripada Allah, yakni yang menyampaikan daripada ibadah akan Allah. Dan atas dunia ini ditanggungkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun mal'unu ma fiha illa zakarallaha wa ma walahu. Bermula dunia itu kena laknat, lagi kena laknat barang yang di dalamnya, melainkan zikrullah dan barang yang mengiringi ia akan dia. Artinya daripada tasbih dan tahmid dan lainnya daripada segala bagai ibadah. Adapun yang dunia yang tiada membimbang ia daripada zikrullah, maka tiada dicerca padanya, tetapi ia dipuji dan atasnya ditanggungkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik dunia itu kendaraan bagi orang yang mukmin dengan dia sampai ia kepada kebajikan. Jadi dunia yang dicela oleh Allah adalah dunia yang menjadikan getanya luput daripada ibadat kepada Allah. Kenikmatan dunia yang tercela, tah kenikmatan dunia yang puak umum kenikmatan kon. Bila mana kenikmatan dunia tersebut menjadi wasilah, menjadi perantara untuk mencapai getanya kebahagiaan akhirat, kenikmatan dunianya adalah nikmat. Maka sering ulun tuan ulang-ulang, nikmat dalam dunianya watengku nyan bit-bit nikmat. Bila mana dengan nikmat tersebut akan mendapatkan nikmat akhirat kelak. Tapi nikmat dalam dunianya nyan cuma hi sagai secara lahir nikmat. Tapi pada hakikatnya nyan adalah bala, musibah, malapetaka. Bila mana dengan nikmatnya malah terjerumus katanya kelak dalam azab neraka. Artinya dunia nikmat cuma tergantung baksau itu nikmatnya. Menyaidu nikmatnya bak orang taat nyan adalah bit-bit nikmat. Tapi menyaidu bak orang maksiat cuma lahir nyan sebagai nikmat, hakikatnya adalah bala. Makanya di antara ujian Allah kegetanya watengku termasuk kenikmatan yang ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja segala harta kamu dan anak-anak kamu itu fitnah. Apa makna fitnah? Ujian. Maka secara garis besar Allah neuji getanya dalam dunia dengan leh perkara. Maka selama getanya dalam dunia, selama itulah sabi dalam ujian Allah. Artinya kata ulama, dunia ini adalah tempat melalui ujian Allah, bukan tempat menikmati daripada segala nikmat. Tempat menikmati segala nikmat itulah akhirat. Dunia tempat melewati berbagai macam ujian. Yang pertama, Allah nauji getanya dalam dunia dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Dengan bala, dengan musibah, dengan malapetaka dan sebagainya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Jadi sungguh kami timpakan akan kamu
bahagian daripada ketakutan, sesuatu bahagian daripada ketakutan. Wal ju' bahagian kelaparan, golom de yang sesungguhnya bahagian. Wa naqsim minal amwal, gepukurang harta. Wal anfus, gepukurang jiwa, gepu mati orang yang getanyo sayang, ayah, isteri, anak dan sebagainya. Was samarat, gepukurang boh kaya ya. Na boh kaya tapi hana rasa lagi boh drian getanyo lewetnya. Nyan katro was samarat. Wa basyir sabirin, Allah genekalan putra jawaban getanyo daripada ujian tersebut. Maka jawaban yang betul putra sabirin, sabar kepada Allah. Maka ke orang sabar, basyirin, berilah kabar gembira. Ya, jadi yang pertama gu uji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Gepu sakit getanyo adengku, gecok pulang anak keluarga getanyo, gepu pensiun getanyo lam tiba-tiba, gada harta lam sekejap, icu legop irampok dan sebagainya, hina getanyo lam tiba-tiba, berbagai macam. Nyan adalah musibah, yang musibahnya ujiannya. Genekanlah oleh Allah, mampu le getanyo terlewati ujian yang dengan jawaban yang betul. Yang kedua, gu uji getanyo dengan nikmat. Ujian dengan musibah bala nyo ramai orang yang lolos. Bahkan ramai orang yang lolos daripada ujian tersebut karena sesuatu yang tidak menyenangkan. Lalu ketika tertimpa kepada saudara orang langsung laju sadar nyo ujian. Tapi kebanyakan manusia hana luluh tungku daripada ujian berupa nikmat. Bahkan karena terlena dengan nikmat. Hana diingat bahawa nikmatnya ujian Allah hana tua. Maka kebanyakan manusia yang hana luluh pat ba ujian berupa nikmat tu hina ramai hana luluh. Karena pakai dok dengan nikmat. Dah nikmatnya harta. Dah nikmatnya pangkat. Dah nikmatnya ilmunya. Dah nikmatnya sehat. Dah nikmatnya kemuliaan. Dah nikmatnya pujian, sanjungan, penghormatan, yang mandum nikmat tu. Pada hakikatnya bandumnya ujian tu nya. Gena uji katanya oleh Allah, semakin gepu mulia gena kalan, semakin sombongkah kita ataupun tawaduk. Gepu carang katanya oleh Allah Taala, gebi ilmu abak katanya gena kalan oleh Allah. Semakin merendah diri di hadapan Allah ataupun tidak. Semakin terarah akhlak dan kebajikannya, tingkah laku, tutur kata ataupun tidak. Nyo kena kalah, nyo ujian tu. Gebi harta bagi tanya, semakin sombong dia, semakin congkakkah dia ataupun tidak. Gebi tega bagi tanya, gebi panjang umur bagi tanya, nyo mandum nikmat. Ramai orang hana lewat hinan tu. Pakon hana lewat karena rupanya ketika masuk dalam lingkaran nikmat lupa dia bahawa itu ujian. Karena kelezatan dalam nikmat mutua teknyan bahawanya adalah ujian. Nyorame tu ketika gebi harta hana tingat lagi tanyo lam hartanya na milik go pinan naha anak yatim naha fakir miskin hinan yang gede uji getanyo oleh Allah getitip harta bak getanyo jujurkah kita di dalam membagi hak orang yang berhak atau tidak yang gede kalan bak getanyo. Maka ketika hantar tim bagi le getanyo tengku mutuah kepada orang yang berhak, Allah gecok pulang. Cara ngecok pulang oleh Allah berbagai macam cara. Bisa saja dengan nabi musibah tutung dan sebagainya, rampok, icu. Bahkan bisa saja dengan penyakit tunggu. Kalau le Allah hantar musyrikah, gebi penyakit. Sehingga cok ubat 2 juta tengah. Sebulan tak cok ubat kabeh harta. Yang gecok pulang. Yang teguran ba Allah Taala kalau lembi rajih pakan hantar jauh kurang yang berhak gecok pulang tu. Begitu pula gecok pulang sehat. Gecok pulang kekuatan dan sebagainya karena hantar tim pergunakan ba tempat yang disenangi Allah. Pada hakikatnya jawaban yang betul oh wata gebi ujian nikmat putra syukur. Bermakna syukur pakai bandum ba tempat yang disenang oleh Allah. Maka Allah gemenjanji ngatanya bertayakin nengku innallaha la yukhliful mi'ad. Allah hanya ingkar janji.
Pertama menjanji la in syakartum la azidannakum. Menyagata syukur tatem punduk nikmat yang lebih bak tempat yang lun harapkan, bak tempat yang lun ridai, la in syakartum la azidannakum. Sungguh akan lun tambah lain nikmat berlipat ganda. Tapi sebaliknya wala in kafartum menyagata kufur ingkar lagi lun perintah, ingat inna azabil syadid. Sesungguhnya azab lun sangat pedih. Takut-takut kon cuma di akhirat gebi azab, di dunia kon le getanyo akan gepelahi azab oleh Allah. Nah, jadi le getanyo tengku yang hana luluh itulah berupa ujian yang berbentuk nikmat. Nyen rame hana luluh tu. Oh wate merempak pangkat do dengan pangkat sanghan pasiyole. Oh wate gebi harta do dengan harta sanghan gasien tuli. Oh wate getanyo tegana kekuasaan dok tahat le getanyo dengan kekuatan sang-sang han lemah-lemah tuli rame hana luluh tu. Yang kelih go uji getanyo oleh Allah dengan perintah dan larangan nyet ujian. Genek kalan sejauh mana taat getanyo atah yang diperintahkan oleh Allah. Genek kalan li Allah Ta'ala sejauh mana le getanyo taat atah buat yang dilarang oleh Allah. Nyen ujian. Karena tujuan pokok gepujiat getanyo ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Perhambaan roh ke Allah. Enam tak kai. Bagaimana makna perhambaan roh ke Allah? Sidra wal lamit baru gekira lamitnya lamit setia senantiasa ikut apa perintah daripada tuannya. Pergeyo oleh Allah. Buat puaga tam li Allah kebah nyan kenyan yang gekun dengan taat ataupun takwa. Imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Junjung pua yang geyua, kebah pua yang getam tu. Nah, jadi go uji katanya. Maka pakon Allah geyua bak getanyo temayang, go uji getanyo sejauh mana taat getanyo tatim pubuat ataupun han. Geyua bak getanyo puasa. Maka oleh karenanya tujuan pokok puput legetannya pu yang geyu kan ke syurga tu. Puasit membuktikan bahawa getannya hamba di hadapan Allah. Yang tujuan pokok. Pakon tak semayang pu hamba dra ke Allah. Pakon tak puasa pu hamba dra ke Allah. Pakon tak musyrikah dan sebagainya pu hamba dra ke Allah. Pu yang geyu pu buat enam tak kai tu. Maka bila demikian kata pubuat amal kebajikan berarti legetannya karo dalam kategori orang yang pubuat amal kebajikan mardhatillah gepenan semata-mata mencari ridha Allah. Kan syurga la ulayat kan ke neraka. Syurga makhluk, neraka makhluk, tapi pusit mardhatillah mencari ridha Allah. Yang penting lo ibadat pu yang gayuan lo pubut. Yang penting lo kubah maksiat pu yang getam lo kubah. Ya ke neraka pu ya ke neraka makhluk. Oh perleh ke syurga pu tak perleh tetap mihana gebila Allah kan tanjid. Ya, maka nyok yang kepenan mardatillah tertumpu tujuannya sepenuhnya kepada Allah Taala. Nyan ka mardatillah niku. Menyegalom menan galom niku. Mantang li katanya meranjak menuju kepada mardatillah, mantang menjempu ke syurga, mantang menjempu ya ke neraka. Nyan galam min wajhillah, galam semata-mata kepada Allah. Oleh karenanya dunia yang dicerca oleh Allah dengan sibuk getanyo kepada dunia, tua getanyo kepada Allah. Nyawa dunia yang dicerca. Tapi bila mana dunia nyawa getanyo jadikan sebagai wasilah, sebagai kendaraan untuk tercapai getanyo kebahagiaan akhirat, dunia lagenyo mulia di hadapan Allah dengu. Jadi hana umum dunia nyo hina ba Allah. Hina dunia tergantung siapa yang berada di dalam dunia tersebut. Menyegetannya dalam dunianya taat ke Allah, tak jadikan dunia matraatil akhirah, dunia kegetannya mulia. Tapi bila mana dalam dunianya dok getannya tua kepada Allah, maka dunianya hina bagi getannya negeri. Ya, maka hana secara umum hina, hana.
Jadi Allah katakan hinalah dunia di mata Allah Ta'ala. Andai kata dunianya berharga di hadapan Allah, maka sungguh si maksiat dan si kafir hana nabi oleh Allah musabah teguk daripada minuman nyan hana umum teguk, tergantung bak sawai dua dunia nyan. Maka Allah tegakan dunia tengku putra segala sesuatu yang terikat dengan dunia, pangkat, jabatan, harta, kemuliaannya mandum dunia. Mandum dunia nunggunya. Kemudian adapun dunia dan adapun dengan dia lepas ia daripada kejahatan, dan dengan demikian itu diketahui akan bahwasanya dunia itu tiada ia kepujian bagi zatnya dan cerca bagi zatnya. Kan diri dunia yang gepemulia dan kan diri dunia yang tercela. Puasid tergantung orang di balik dunia tersebut. Menye orang yang di balik dunianya orang mulia, artinya orang taat kepada Allah, maka dengan dia mulia, dunia menjadi mulia. Bila mana di balik dunianya orang yang maksiat kepada Allah, maka dengan dirinya dunia menjadi tercela. Maka hina dan mulia dunia tergantung kepada getanya tengku yang berada dalam dunia. Kan diri draw dunia hina tu gara-gara getanya hina dunia. Kan diri draw dunia mulia tu gara-gara getanya dunia mulia. Menya di tempuk tengahnya, lam kampung tempuk tengahnya urung taat manduk. Maka dunia kawasan tempuk tengah mulia di hadapan Allah. Tapi menya dalam kawasan tempuk tengahnya maksiat mandum, berarti kawasan dunia tempuk tengahnya hina di hadapan Allah. Kawasan lain bisa saja mulia. Berarti tergantung siapa penghuninya, tergantung cawi dalam tu. Wallahu alam. Nawailah putra nama masalah.